kitab Injil ya. 4 kitab Injil kita sudah selesaikan. Jadi 3 Injil Sinoptik dan 1 kitab Injil Yohanes ya. Kita sudah menyelesaikan keempat Injil. Kemudian hari ini kita akan masuk ke dalam kisah para rasul. Ya, kita akan masuk di dalam kisah para rasul. Baik, saya akan share screen ya. Sebentar ya. Oke, sudah keluar ya. Sebentar saya besarkan dulu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah para rasul. Judul besarnya adalah menyaksikan anugerahnya bagi gereja. Ya, melalui kisah para rasul nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan itu melahirkan gereja ya dalam karyanya. Akhirnya kita bisa lihat nanti gereja ini menjadi secara gereja itu mulai terbentuk ya dalam arti kekristenan gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana secara keseluruhan ya anugerahnya itu boleh dinyatakan. Itu buku atau kitab para rasul ini boleh menuliskan atau firman Tuhan boleh meneguhkan hal ini. Nah, di dalam kisah para rasul kita akan bahas menjadi saya tidak langsung selesaikan dalam satu pertemuan karena saya mau melakukan survei, paling tidak mungkin kita akan ada 4 atau 5 seri ya. Hari ini yang pertama, mungkin ada 3 atau 4 ya. Nanti kita lihat dari bahan yang disiapkan, kalau bisa jadi 4 kita buat 4 ya. Kalau misalkan masih terlalu eman begitu ya, sayang kita akan tambah 1 seri. Ya, jadi menyaksikan anugerahnya bagi gereja secara keseluruhan. Nah, bagian pertama hari ini kita akan melihat adalah secara konteks ya, seperti biasa kita akan melihat secara konteksnya seperti apa, lalu saya akan mengajak kita bersama-sama untuk melihat secara keseluruhan ya, secara keseluruhan seperti apa. 28 pasalnya itu ya. Nanti saya hari ini akan mengajak kita bersama-sama, sederhana aja, kita akan nanti akan masuk di dalam kelompok ya, tapi tidak bukan mendiskusikan yang terlalu rumit, tapi nanti saya mengajak di dalam kelompok itu setiap kita nanti itu boleh melihat ya itu ayat-ayat di dalam kisah para rasul. Nah, nanti boleh di-sharingkan ya. Kira-kira seperti itu ya yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam slide berikutnya. Oke ya. Nah, ini berikutnya adalah review sedikit ya. Saya selalu review dari sebelumnya. Kita sudah belajar tentang Injil Yohanes, maka secara keseluruhan Injil Yohanes dibagi menjadi pembagiannya dua besar ya, yaitu buku tentang signs atau tanda yang Tuhan kerjakan. Yohanes menuliskan itu, lalu kemudian di sana juga dituliskan berikutnya adalah tentang kemuliaan Tuhan, the Book of Glory. Ya, jadi dibagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian pertama menyatakan sign, bagian kedua menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, signs atau tanda-tanda yang ditulis di dalam Yohanes pilih secara khusus. Ya, di dalam tanda itu secara khusus untuk apa? Untuk boleh menyatakan satu pesan penting ya yang dinyatakan di dalam Yohanes 20 ayat 31, bagaimana Yohanes menulis dengan jelas bahwa semua yang tercantum di sini telah dicatat dengan tujuan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini tujuan Yohanes sehingga semua yang dipilih di sana, tanda-tanda yang dipilih itu boleh menyatakan Yesus sebagai Anak Allah. Keilahian Kristus oleh Yohanes ini lebih diberikan sorotan khusus sehingga kita sudah boleh lihat nanti di sana ada semua yang dituliskan menyatakan keilahian Kristus ya, 7 tanda, 7 mujizat yang dipilih, kemudian ada the 7 itu ya, ucapan 7 ya, apa aku adalah itu ya, 7 I am ya. Kemudian kita lihat setelah itu dinyatakan, kemudian Yohanes masuk ke dalam buku
yang dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, itu adalah tentang bagaimana Kristus itu siap untuk menapaki jalan salib. Ya, jadi kemuliaan itu justru dinyatakan di sini bagaimana adalah Kristus taat untuk boleh naik ke atas kayu salib dengan satu tujuan yang jelas, yaitu yang Bapa sudah siap, kehendak Bapa, bagaimana di sana Kristus boleh menjadi melakukan ya, menggenapi karya penebusan untuk menyelamatkan umat Tuhan, ya, termasuk kita sekalian. Nah, kita lihat di sini ini adalah review singkat dari buku di dalam Yohanes. Nah, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan sama-sama masuk, berikutnya adalah tentang ini ya, penulis dalam arti ini kisah para rasul. Ya, sekarang kita masuk adalah tentang penulis dari kisah para rasul. Nah, di dalam kitab para rasul kita menemukan bahwa tidak dituliskan ya di dalam kitabnya siapa yang nulis, namun dari cara penulisan, gaya penulisannya, kemudian relasi penulis dengan orang-orang yang ditulis di dalamnya, maka para ahli perjanjian baru itu mereka sependapat ya, semua sependapat, jadi tidak terlalu banyak perdebatan gitu ya, bahwa penulisnya itu adalah sama dengan penulis Injil Lukas, yaitu siapa? Yaitu Lukas sendiri. Ya, Lukas sendiri yang adalah co-worker atau rekan sepelayanan ya, rekan pelayanan yang mengiringi Paulus. Ya, boleh dikatakan ya kalau kita melihat itu, dia mengiringi Paulus itu sampai, boleh dibilang sampai akhir hidup Paulus. Dia ada mendampingi Paulus senantiasa. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini memang dia Lukas, kita sudah tahu ya, Lukas memang bukan rasul, tetapi dia mendapatkan seluruh informasi untuk menuliskan semua ya, apa yang namanya seluruh catatan tulisannya itu adalah dari rasul ya, dari Paulus sendiri yang boleh menyatakan itu, bagaimana dia juga bisa kemudian membukukannya ya, sehingga diterima menjadi satu bagian yaitu di dalam kitab suci ya. Oke. Kita akan lihat ya sekarang di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 itu dituliskan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya ya, rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, jadi kita lihat di sini dalam bukuku yang pertama, itu saya kasih merah ya, dalam bukuku yang pertama itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan berarti kitab para rasul ini menjadi buku yang keberapa? Yang kedua ya. Di bukuku yang pertama sekarang dia tulis lagi lanjutannya, serinya, sambungannya. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Nanti kita bisa lihat sama di Lukas 1 sama ya. Theophilus yang mulia itu ditulis juga di sana. Banyak orang telah berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini berarti penulisnya adalah sama seperti Injil Lukas ya, yaitu Lukas sendiri ya dari bagian ini. Nah, sekarang kita lanjut satu tentang penulis apa lagi yang kita bisa pelajari bersama. Nah, kita lihat bersama-sama ini ya. Di dalam Kisah Para Rasul ini berkaitan dengan penulis yaitu Lukas ya. Ini kita lihat ya. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini adalah visi yang dilihat oleh Paulus. Ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Jadi penulis mencatat ini. Nah, artinya penulis itu mendapatkan ini ya, di-sharingkan oleh Paulus. Dekat dia dengan Paulus sehingga dia tahu isi, dan dia bersama-sama dengan Paulus, mengiringi Paulus. Ya. Nah, kemudian setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami, perhatikan ya, segeralah kami, berarti penulis itu menyatakan apa? Dia ada di sana. Segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami
untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, jadi di sini saya mau menunjukkan bahwa penulis itu sangat dekat dengan Paulus dan dia mengiringi perjalanan Paulus. Ya, lanjut kita lihat lagi. Nah, ini Kolose 4 ayat 14 di bagian surat Paulus yang lain. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Di Paulus titip salam gitu ya kepada orang-orang di Kolose ya, bahwa nih ada salam dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, dari sini kita tahu Lukas adalah seorang tabib. Zaman sekarang kita bilang dia seorang dokter. Jadi ada tafsiran yang saya sependapat juga ya, itu mengatakan bahwa kenapa Lukas itu mengiringi Paulus, karena Paulus itu sebenarnya di dalam dirinya itu ada ya satu ini dia ada menderita ya satu sakit gitu ya yang perlu perawatan secara mendadak, kalau itu kumat, kalau itu kambuh. Makanya Paulus berdoa kepada Tuhan untuk boleh kalau bisa duri dalam daging itu boleh dicabut gitu ya. Dalam arti dia ada sakit gitu ya. Nah, orang-orang melihat itu mereka tafsiran itu ada semacam sakit yang bisa kambuh secara tiba-tiba gitu ya. Ada yang mengatakan itu mungkin semacam sakit ayan gitu ya. Ya, atau apapun itu artinya sakitnya bisa kambuh secara tiba-tiba. Maka di dalam bagian ini Lukas itu melayani Tuhan, pakai Tuhan melayani, mendampingi itu Paulus ya. Maka di sini kita lihat kenapa kok dia ada terus. Salah satunya adalah dia sebagai tabib ya yang boleh merawat Paulus. Oke, ini Kolose 4 ayat 14 tentang penulis. Lalu di dalam 2 Timotius 4 ayat 11 perhatikan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, ini kata Paulus. Ya, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ini di hari-hari terakhir ketika Paulus harus sudah ini ya mungkin mengalami akan dihukum ya karena pemberitaan Injil itu ya di hari-hari terakhirnya itu, maka yang tetap tinggal yang mengiringi Paulus di sana hanya Lukas. Makanya saya tadi bilang boleh dikatakan hampir seluruh hidupnya itu ya Lukas bisa mengiringi Paulus ya. Jadi hanya Lukas yang tinggal dengan aku. 2 Timotius 4 ayat 11. Oke, baik, ini berkaitan dengan penulis dan beberapa hal yang saya mau tunjukkan dan kita bisa melihat bahwa penulisnya itu Lukas dan bagaimana Lukas itu dekat dengan Paulus ya, sehingga kita bisa lihat banyak hal itu dia boleh mencatat nanti ada kaitannya dengan Rasul Paulus ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat mengenai tanggal penulisan. Ya, kita sudah lihat ini sering ya saya tampilkan ya. Jadi kita lihat bersama-sama. Jadi kita bisa lihat ini bagian berikutnya itu adalah kita lihat ya bahwa Kitab Para Rasul ditulis tahun 64 Masehi, itu 1 tahun setelah Injil Lukas. Kalau kita lihat itu buku pertama, ini buku kedua ya. Jadi yang biru itu ya. Biru itu Lukas, lalu itu Kisah Para Rasul itu ditulis kemudian. Nah, jaraknya dengan Injil Yohanes yang kita bahas minggu lalu ya, itu adalah sekitar 21 tahun ya. Jadi Yohanes itu tahun 85. Jadi kan dia Injil yang ditulis yang terakhir kali ya. Yang ditulis terakhir dan itu jaraknya dengan hari ini kita bahas kalau Kisah Para Rasul itu adalah 21 tahun sebelumnya. Nah, tapi kita lihat ini kaitan, saya mau tunjukkan karena ada bahasan kenapa Yohanes, karena minggu lalu kita bahas ya, kita bahas Yohanes, maka kita sekarang bahas Lukas, itu berarti secara waktu ya ini kita maju kan tahun 64 ya. Kalau sebelumnya minggu lalu 85 gitu ya. Sekarang kita maju dulu ke 64 dan kaitan dengan Lukas itu adalah setahun sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Lukas ditulis dulu, setelah itu buku kedua itu adalah Kisah Para Rasul. Kira-kira demikian ya. Oke, nah, kita lanjut ini mengenai tanggal penulisan dan saya akan pakai sering ini ya untuk kita boleh terus melihat bagaimana nanti kita kan ada di dalam perjanjian baru ini yang terus kita pakai ya sampai dengan Wahyu. Baik, ini berkaitan dengan tanggal penulisan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ini ya, Theophilus. Jadi di sini itu ada dikatakan ini kepada siapa, the audience itu kepada siapa penulisan ini ditujukan.
Ya, dia tuliskan itu kepada Theophilus. Nah, siapa itu Theophilus? Emang nggak jelas juga ditulis ya. Di sana Theophilus siapa? Dan ini memang kita lihat juga di sana di seluruh buku hanya muncul memang di depan saja ya kepada Theophilus, dan ditulis ada salam kepada dia dan menjelaskan kepada Theophilus dan seterusnya. Nah, kemudian siapa ini Theophilus? Nah, kita akan coba sama-sama melihat bersama ya. Yang pertama ya, sebutan umum. Saya bagi bahwa Theophilus ini pertama itu adalah sebutan umum ya. Sebutan umum yang bagi semua orang percaya. Dalam arti apa? Karena Theophilus itu artinya itu loved by God ya, atau friend of God gitu ya. Kira-kira maksudnya ya ini adalah God's lover gitu ya, orang-orang yang Tuhan kasihi ya, sahabat-sahabatnya Tuhan gitu. Jadi ini sebutan umum dari arti namanya Theophilus itu sendiri. Nah, itu mempunyai makna seperti ini ya. Theo itu kan God ya. Philus itu Saya tawar mana sih? Philea itu ya, ada kasih ya. Ya, jadi dalam bentuknya itu menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi kalau secara umum kita boleh lihat Theophilus itu mempunyai arti adalah untuk orang percaya. Jadi semacam Lukas itu menunjukkan hal ini sebagai satu ini sebutan yang dituliskan ya. Jadi untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, kita lihat ini secara umum ya, sebutan secara umum. Kemudian bagian berikutnya itu secara khusus. Jadi ada orang melihat ini khusus sebenarnya. Ya, khusus sebenarnya. Kenapa? Karena dia bukan cuma bilang Theophilus saja, tetapi khususnya di dalam Lukas 1 ayat 1, dia menuliskan itu Theophilus yang mulia. Nah, ini berarti kalau Theophilus yang mulia, berarti ini pasti ada mengarah kepada seseorang gitu ya. Jadi sebutan khusus bagi seseorang. Ya. Jadi ini ada dua pandangan yang ada ya. Jadi saya mau kita sekalian mengerti dua hal ini. Memang tidak tahu jelas Theophilus siapa, tapi kita perlu tahu ada dua pandangan ini dan secara keseluruhan tidak bertentangan sih. Karena pada akhirnya kan itu diberikan sebagai satu bagian ya yang Tuhan inginkan umat Tuhan baca. Audiensnya adalah umat Tuhan gitu ya. Tapi di dalam bagian ini saya ingin kita mengerti dua hal ini ya, secara umum dan secara khususnya sebutannya ya. Jadi kita mengerti. Jadi sebutan khusus sebagai seseorang karena penulis sepertinya sangat memberikan respect ya kepada orang ini. Nah, di bagian lain di dalam pandangan ini dia memberikan alibinya kira-kira begini ya. Di dalam Kisah 23 ayat 26 di sana itu ada sebutan gitu loh, Felix yang mulia. Ya, ada sebutan. Nah, ini Felix yang mulia. Kemudian sama ya, 24 itu sama lanjutannya. Juga disebutkan lagi Felix yang mulia. Ini waktu Paulus dibawa menghadap ya kepada Felix yang mulia ya. Kemudian Kisah 26 25 ada Festus yang mulia. Ya, di situ selalu ada yang mulia ya, ada tulisan yang mulia. Nah, dalam tulisan ini ketika itu disebutkan itu mereka kemudian mengambil satu ini ya apa namanya pendapat begitu. Mohon tunggu sebentar ya. Lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Tadi sampai mana tadi? Oke. Baik, sampai sini tadi ya. Nah, jadi dari sebutan khusus ini ya. Jadi Theophilus yang mulia ini kemudian mereka lihat survei di dalam Kisah Para Rasul itu dipakai lagi yang sama ya untuk sebutan Felix yang mulia dan juga Festus yang mulia. Maka di sana kemudian mereka berpendapat bahwa Theophilus ini merujuk kepada seseorang ya yang memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan Romawi dan orang ini itu sudah percaya dan menjadi pengikut Kristus. Nah, oleh sebab itu tidak disebutkan secara ini ya apa namanya dalam hal-hal ini apa
sebutan yang mulia ini ya itu diberikan gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa dia adalah ada orang yang penting gitu ya, orang yang mempunyai jabatan tinggi di dalam pemerintah Romawi. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi siapakah dia secara tepatnya apa ya memang tidak diketahui. Jadi dua hal ini secara umum yang ada di dalam pandangan ya. Nah, ada satu lagi yang lain itu yang menyatakan mungkin juga dalam bagian ini bisa jadi orang ini adalah yang mendukung, yang mensupport pelayanan Paulus ya. Itu di dalam ini ya pelayanan misinya atau pelayanan Paulus ini dia yang mendukung ya baik secara finansial itu ya dia mendukung pelayanan Paulus. Jadi kira-kira demikian maka sebutan ini ada dua jadi kita boleh mengerti dua hal ini ada secara umum dan secara khusus. Tetapi keduanya itu tetap mempunyai satu tujuan ya semua itu berarti audiensnya itu adalah memberitakan Injil ya memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi di bagian ini. Ya, kita lihat ini. Jadi Lukas itu setelah menuliskan Injil Lukas, dia menunjukkan who is Jesus, siapa Yesus. Maka kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Lukas mau meneruskan fakta kebenaran yang terjadi. Sekali lagi ini menunjukkan yang sudah terjadi menjadi saksi mata apa yang terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus, yaitu dampak dari karya Yesus Kristus melalui kehidupan murid-muridnya memenuhi amanat agung dan bagaimana melalui itu ya seluruh karyanya yang dicatat itu oleh yang terjadi di dalam hidup para rasul itu Tuhan kemudian menghadirkan gerejanya. Ya, jadi ini kita boleh lihat di sini. Nah, secara khusus tentunya kita akan lihat ini di sini bagaimana nanti adalah peran ya bagaimana Allah Roh Kudus ini boleh dinyatakan ya jadi secara keseluruhan kita boleh lihat bagaimana ini menjadi alasan penulisan daripada Kisah Para Rasul ya nah jadi kita bisa mengerti secara konteks gini ya apa yang menjadi latar belakang gitu ya background daripada Lukas itu menuliskan catatan-catatan penting ya, baik di dalam Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan, hari ini kita akan survei banyak ayat ya. Kita akan survei banyak, saya lihat itu banyak, tapi nanti kita akan, oleh sebab itu saya bagi di dalam kelompok saja. Nanti di dalam kelompok rekan-rekan sekalian yang ingin, maksudnya yang bisa berbagian, silakan boleh memberikan idenya, membaca gitu ya, bantu. Tapi kalau misalnya yang kesulitan enggak apa-apa ya, mungkin join di dalamnya it's okay gitu ya. Jadi jangan enggak perlu khawatir begitu ya. Wah, saya enggak bisa mengungkapkan ini bagaimana enggak apa-apa ya. Yang kemudian yang bisa saja yang mau di dalamnya silakan enggak apa-apa ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Nah, sekarang ini yang mau kita survei dulu sebelum kita nanti masuk ke bagian berikutnya. Jadi saya mau minta tolong, mungkin nanti ini bisa dilihat ya. Kita ada 20-an ya, berarti mungkin bisa dibagi satu kelompok 4 orang ya. Jadi nanti Pak Richard bagi, ini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini bisa di screenshot mungkin ya, screenshot. Ini saya mau mengajak kita lihat ya, Kisah Para Rasul dan Lukas. Karena penulisnya sama, maka kita lihat ya, Lukas itu dikenal dengan seorang, dia dokter ya, berarti pendidikannya dia tinggi. Nah, maka di dalam gaya penulisan, kenapa kok ini gaya penulisannya itu adalah sangat Lukas gitu ya, sangat Lukas ya. Kenapa? Nah, kita bisa lihat justru di sini, dari perbandingan antara Lukas dan Kisah Para Rasul. Nanti kita akan bandingkan. Di dalam Lukas yang dicatat, di dalam Kisah Para Rasul yang dicatat, ini kan beda toh, kejadian dan seterusnya. Tetapi Lukas dengan inspirasi yang Tuhan berikan pada dirinya itu boleh melihat hal-hal yang kita nanti lihat di situ itu unik gitu ya. Lukas dan Kisah Para Rasul kok bisa lihat seperti ini ya, lihat seperti ini. Itu dibandingkan. Jadi contoh ya, contoh Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Nanti dibaca di sana apa? Misalnya tadi saya sudah kasih contoh Theophilus yang mulia. Nah, nanti Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5 juga sama pada Theophilus yang mulia.
Nah, berarti kita bisa lihat ini. Oh ya, ini sama ya. Nah, meskipun di tempat yang berbeda, tetapi ada satu cara penulisan yang sama di dalam memulai tulisannya. Ya, Lukas menggunakan gaya yang demikian. Ya, Lukas 1 dan Kisah Para Rasul 1. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kita lihat seterusnya. Nanti kita memberikan perbandingan. Ya, kira-kira seperti apa. Nah, silakan dibagi di dalam 5. Saya mungkin memberikan waktu ya gini. Kita kasih waktu mungkin agak panjang, enggak apa-apa. Mungkin ini enggak perlu didiskusikan terlalu rumit ya. Lihat aja. Comparing aja, bandingkan saja. Jadi dalam kelompok cuma tugasnya membandingkan saja ya, enggak usah sampai terlalu rumit, bandingkan saja ya. Enggak usah memberikan tafsiran apapun, bandingkan aja ini tentang apa, ini tentang apa, ini tentang apa. Begitu ya. Nah, nanti kita akan kumpul kembali. Saya mungkin memberikan waktu kira-kira saya harap mungkin 15 menit sampai 20 menit mestinya cukup ya. Mungkin beri waktu 20 menit saja ya. 20 menit, kemudian coba ada bagian yang mencatat gitu ya. Kira-kira mencatat seperti apa ya, seperti biasa nanti boleh bantu untuk sharingkan atau bergantian enggak apa-apa. Ya, ini siapa, boleh gantian. Silakan bagaimana yang baik saja. Apakah sudah mengerti sebelum kita bagi di dalam kelompok? Sudah mengerti ya? Oke, sudah mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, nah silakan saya minta mungkin Pak Richard bantu langsung aja bagi ke dalam 5 kelompok gitu ya. Bagi ke dalam 5 kelompok. Silakan. Bukan untuk secara detail baca ya, tapi paling enggak tahu ya. Nah, jadi sekarang saya mau masuk, nanti setiap kelompok itu tolong bantu saya. Nah, sekarang kita mau lihat sekarang gambaran secara keseluruhannya. Tadi kita sudah melihat gaya penulisan dan kira-kira Lukas nulis Injil Lukas dan kemudian Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ini boleh menjadi satu penulisan dari orang yang sama sehingga dia boleh memiliki satu cara atau dia punya apa itu maksud nulis nyusunnya seperti apa gitu ya. Baik, saya akan share screen. Nanti saya akan minta setiap kelompok untuk sharing sambil kita belajar di dalam ini ya. Lihat di screen yang akan saya share. Sebentar ya. Sebentar. Saya buka dulu ininya. PPT-nya ya. Oke, sekarang share screen. Nah, sekarang saya minta dari kelompok 1 dulu ya. Dari ini kan ada ya kelompok 1. Silakan kelompok 1 mungkin bisa bantu ini di dalam Lukas 1 dan Kisah Para Rasul 1 dan seterusnya tadi. Kira-kira apa yang dibahas? Bisa, silakan. Atau Bu Mel atau Bu Endang? Ya, silakan. Silakan juru bicaranya. Berapa yang sudah sempat dibuka, silakan. Ada? Saya. Ya, oke, silakan. Bu Endang iya. ya, silakan. Menurut itu tadi kelompok kami, tapi karena bingung nih disuruh apa. Itu kira-kira di Lukas 1 itu kan ditulis membukukan tulisannya supaya Theophilus percaya bahwa apa yang diajarkan kepadanya benar. Kemudian yang di Lukas 3 sama Kisah Para Rasul 2 itu tentang turunnya Roh Kudus. Lukas 3 sama Kisah Para Rasul tentang turunnya Roh Kudus. Oke, ada lagi? Iya, baru sempat sama. itu? Belum. Berarti cuma 2 ya? Yang Iya. Lukas 1 dan Kisah Para Rasul 1 dan Lukas 3 iya. sama Itu Kisah kan, Para Rasul 2 ya? Oke. Iya, itu kan Tuhan Yesus juga menyuruh menunggu turunnya sampai Roh Kudus turun ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi kita boleh lihat sama-sama. Tadi kalau Lukas 1 itu sudah ada sedikit ya saya bahas, yaitu tentang Theophilus ya. Jadi di sana ada disebutkan tentang Theophilus dan Theophilus, dan kemudian dari kelompok 1 tadi melihat di 3:22 dan 2:14 itu adalah tentang bagaimana kaitan dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat di dalam tabel berikut ini. Ya. Jadi ini kita akan bandingkan tema dan plot penulisan. Jadi apa yang ditulis di
Lukas dan apa yang ditulis di Kisah Para Rasul. Nah, kita nanti akan sama-sama melalui ini kita belajar bahwa yang ada di Kisah Para Rasul itu dimaksudkan atau sudah ada rencana ya, disusun sedemikian rupa oleh Lukas. Itu ada kaitannya dengan tulisannya di Injil Lukas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ayat yang bagian pertama ya. Saya mungkin sudah sebutkan bagian secara lengkap ya, tapi saya sebutkan aja Lukas 1 dan kemudian Kisah 1 gitu ya, kira-kira ya. Jadi ikuti bagian pertama. Di sana adalah pendahuluan dan dedikasi kepada Theophilus. Ya. Jadi adalah pendahuluan dan dedikasi kepada Theophilus. Dua-dua ada Theophilus di sana. Ya, jadi gaya penulisannya persis. Pembukaan dituliskan kepada Theophilus, kepada dedikasi kepada Theophilus ya. Kemudian bagian kedua ya, Lukas 1 ayat 5 sampai 3:21 dan kemudian Kisah 1 ayat 6 sampai 26, kita melihat itu adalah waktu persiapan, dan kalau kita baca di sana nanti ada waktu persiapan doa dan ada penantian ya, waktu tunggu ya, sebelum semuanya itu boleh dilakukan, tunggu dulu ya. Jadi belum mulai pelayanan, belum mulai segala sesuatu, wait, tunggu. Demikian juga waktu dicatat di Injil Lukas. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu melayani, di sana ditulis semuanya tentang Kristus, tapi sebelum dimulai pelayanan ada waktu persiapannya. Ya, ditulis di sana, kemudian ada sampai satu masa baru kemudian memulai pelayanan. Nah, apa yang menjadi itu satu titik startnya mulai pelayanan? Itu kaitan di sana adalah Lukas menunjukkan adalah kaitan dengan Roh Kudus. Jadi di 3 ayat 2 dan Lukas 3 ayat 2 dan Kisah 2 ayat 1 sampai 4 tadi sudah di-sharingkan oleh kelompok 1, itu berkaitan dengan Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus. Yesus Kristus dibaptis, kemudian nanti di 2:1 sampai 4 di Kisah Para Rasul turunnya Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Lukas itu nulis waktu di Kisah Para Rasul dia ada satu pola, ya, ada satu tema yang dia itu boleh kita kira gitu ada satu ini ya, paralelnya, yaitu dengan Injil Lukas. Oke, kemudian di Lukas di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, sampai nanti kita lihat juga di Lukas itu 4 ayat 16 sampai 30, itu ada paralelnya, itu berkaitan apa? Bagaimana dicatat di sana kalau di Kisah 2 ayat 14 ayat 40 itu adalah khotbah Petrus setelah Roh Kudus itu turun gitu ya. Petrus khotbah itu adalah khotbah perdana. Nanti sama. Jadi khotbah perdana Kristus setelah dia dibaptis itu ada dicatat di Lukas 4 ayat 16-30. Yesus masuk ke sinagog gitu ya, tempat ibadah, karena dia mulai khotbah. Ya, kita bisa lihat di sini ada dinamakan adalah khotbah perdana. Ya, pelayanannya dimulai dengan khotbah perdana. Nah, kita lihat bagaimana Lukas menulisnya. Ini ada satu style yang mirip ya, kalau bukan mirip lah, mungkin bilang sama ya. Dan tapi dia memilih temanya untuk boleh dituliskan dan disandikan sehingga ini boleh terlihat baik. Nah, tidak semua orang bisa menuliskan hal ini ya. Di dalam waktu saya mempersiapkan ini, ya saya melihat ada satu bagian ini yang menarik ya, yang unik menurut saya, ini satu hal yang indah yang saya mau bagikan. Jadi kita lihat ini adalah satu persiapan, satu mata atau satu facet ya, fokus dari Lukas, perspektif dari Lukas waktu dia menuliskan hal ini. Ya, oke. Nah kita lanjut ya. Ini bagian yang pertama, sehingga kita boleh melihat bersama-sama bahwa setiap bagian yang nanti ditulis di dalam Kisah Para Rasul itu ada kaitan dengan Lukas. Di Injil Lukas maksudnya. Lukas mau kita lihat ada kaitannya dengan Injil Lukas. Oke ya. Nah, bagian ini kita boleh belajar apa? Dari sekilas ini kita lihat bahwa Tuhan itu ya melalui firman-Nya, melalui kemudian penulis yaitu yang diberi diinspirasikan Roh Kudus Lukas, itu menyatakan kepada kita bahwa Allah itu bekerja, itu ada rencana. Tidak sembarangan. Semua pekerjaan Tuhan itu ditata dengan rapi, bahkan kapan itu mulai pekerjaan,
itu ada, sudah ditetapkan. Dan bagaimana itu dimulainya? Oke, tunggu. Ada satu momen ketika Allah sudah menyatakan, ya, turunnya Roh Kudus gitu ya. Ketika itu menjadi satu momen kayak semacam apa ya, kalau di dalam perjanjian lama itu adalah ketika diurapi begitu ya. Ada satu momen di mana Tuhan itu menyatakan, ya, itu ada pengurapan dari Tuhan. Nah, itu boleh dikerjakan. Lalu perdananya itu dimulai dengan apa? Dimulai, kalau kita lihat di sini, Lukas mencatat khotbah perdana. Ya, pelayanannya dimulai dengan khotbah perdana. Artinya firman Tuhan. Ya, selalu dimulai dengan firman Tuhan. Oke, nah ini kita lanjutkan. Sekarang saya kembali mau lihat ya sebelumnya ke sini. Kelompok 2. Minta kelompok 2 silakan. Pak Joni. Ya, Ibu Frenya mungkin bisa. Oh. Ibu Frenya. Pak Joni saja ya. Ya, silakan siapa aja. Nah, Gantian. Pak Joni dulu, Bu Freni, Pak Joni, Bu Freni. Oke. Kita tadi belum baca banyak sih kalau yang itu selesai saja. Ya, yang pembanding itu yang pertama yang di Lukas 4 ayat 31 dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 41, selanjutnya Lukas 8 ayat 56 dan 8 ayat 3 itu Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Ini yang di Lukas ini bicara soal pelayanan Yesus begitu loh. Ya, jadi pengajaran Yesus mengajar, Yesus menceritakan tentang pelayanan Yesus. Ya. Tapi kalau di Kisah Para Rasul ini bicara soal pelayanan rasul-rasul. Jadi sama-sama melayani, tapi yang satu adalah bicara soal bagaimana Yesus melayani, yang satu bicara soal bagaimana rasul-rasul melayani. Kemudian yang berikut, kalau bicara misalnya yang kedua ini kan sama-sama bicara soal menyembuhkan orang lumpuh. Persamaannya adalah orang lumpuh memang sembuh. Kemudian setelah sembuh orang lumpuh itu juga bersukacita, bersorak-sorak begitu dan memuliakan Allah. Jadi setelah sembuh kejadiannya sama begitu loh. Jadi dua-dua punya kuasa untuk menyembuhkan dan setelah sembuh orang yang disembuhkan juga memuliakan Allah begitu. Perbedaannya adalah kalau di Lukas itu Yesus yang melakukan. Jadi dia menggunakan kuasa dia gitu loh. Dia tidak bilang atas nama Yesus begitu, tapi berbeda dengan di Kisah Para Rasul waktu mereka menyembuhkan mereka menggunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh begitu. Tapi waktu yang di Lukas tidak. Di Lukas itu Yesus langsung perintah untuk sembuh ya berdiri begitu. Kemudian perbedaannya lagi adalah di Yesus di kisah di Lukas itu selalu diikuti oleh apa namanya nih, orang Farisi ya kalau tidak salah ya. Rabi-rabi gitu ya untuk melihat apa yang dilakukan Yesus begitu ya. Tapi kalau di Kisah Para Rasul tidak. Jadi itu mereka tidak mengikuti rasul-rasul waktu mereka rasul-rasul itu melayani. Kemudian yang perbedaannya adalah di Lukas itu orang bawa. Jadi di mana ada Yesus orang membawa orang untuk disembuhkan begitu ya. Tapi kalau di Kisah Para Rasul tidak, mereka mendatangi tempat, mendatangi satu tempat lalu ada orang yang lumpuh lalu mereka sembuhkan. Itu yang saya lihat sih. Mungkin Cifreni bisa tambah. Oke. Ada lagi dari Ibu Freni ada mau tambah? Kalau Lukas, di kitab Lukas tadi yang menyembuhkan Tuhan Yesus ya. Yang di Kisah Para Rasul yang menyembuhkan Petrus. Oke. Ada lagi? Sudah? Sudah, mungkin itu aja. Okay. Mungkin Bu Meta bisa tambah ya, Bu Meta. Ya, Bu Meta ada mau tambahan? Iya, jadi dari Lukas tadi memang yang melayani Yesus sendiri yang mengatakan ayat yang ke-24 tadi ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu yang bagian ayat itu ya. Jadi
kalau memang di sini tadi kan ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul 3 tadi ayat yang ke-6 ya. Petrus di sini yang mengatakan, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Itu yang membedakan. Oke. Baik. Sudah cukup dari kelompok 2, nggak ada tambahan lagi. Baik, kalau nggak ada tambahan lagi, kita sekarang masuk ya. Saya lanjut ke sini, kita akan lihat sama-sama ya. Untuk bagian yang ini yang kelompok 2 ya. Nah, di sini kita lihat sama-sama ya. Tadi mungkin bagian pertama dan kedua yang sempat dibahas, tidak apa-apa ya. Nanti yang bagian lainnya itu saya akan ulas secara singkat ya, tapi paling tidak sudah tahu gambaran. Oh, benar ya seperti itu, gitu ya. Jadi seperti yang pertama tadi sudah benar ya. Pelayanan, satu pelayanannya dimulai melihat pelayanannya Tuhan Yesus, satu pelayanan para rasul. Nah, tapi secara khususnya itu kita boleh lihat pelayanannya itu adalah secara lokal itu ada di Yerusalem dan Yudea. Oke ya, di Yerusalem dan Yudea. Jadi waktu Kisah Para Rasul itu dicatat ya secara opening ministry, ini opening ministry pelayanan dimulai. Tadi dimulai dengan khotbah. Lalu kemudian di sini setelah itu apa? Mereka pelayanannya lokal di Yerusalem dan Yudea, para rasul. Lalu Tuhan Yesus pelayanannya sama. Waktu setelah itu juga dia pelayanan di sana, di Yerusalem ya, di daerah Yudea. Oke ya. Nah, jadi ini kita boleh lihat ada satu gaya penulisan yang persis sama. Ya, di dalam hal lain yang berbeda-beda itu kita bisa lihat sorot lagi misalkan di dalam penyembuhannya tadi. Tetapi untuk bagaimana sama-sama menulis tentang menyembuhkan orang yang timpang itu Lukas pakai ya untuk boleh melihat atau dituliskan ada satu mujizat yang dilakukan gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus yang untuk mewakilinya jadi dipilih yang sama. Kenapa kok tidak dituliskan yang lain di dalam ini ya bagian yang untuk diperbandingkannya ini ya Lukas pilih orang timpang gitu ya. Ya karena kita lihat di situnya adalah murid-murid yang menyembuhkan pada saat itu yang ada khususnya berarti kan disesuaikan dengan yang murid-murid ya. Nah, kita lihat di sini secara prinsip itu bukan masalah oh kenapa pilih orang timpangnya, tetapi kita boleh lihat itu maksudnya dipilih ini murid-murid menyembuhkan orang timpang, kemudian juga Tuhan Yesus itu menyembuhkan juga ya orang yang lumpuh itu juga ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan atau melakukan satu mujizat, maka kemudian murid-murid Tuhan ya yang kemudian Tuhan utus melayani para rasul itu Tuhan menyertai juga diberikan kuasa itu sesuai dengan amanat agung. Bagaimana mereka juga disertai oleh kuasa Tuhan. Mereka memang tidak bisa secara langsung tetapi pakai nama Tuhan gitu ya. Tetapi ada Tuhan menyertai mereka sehingga mereka pun boleh melakukan itu mujizat. Itu ya. Ini para rasul. Ya. Untuk apa? Itu di awal pelayanan gereja untuk boleh menyatakan, untuk disaksikan oleh semua orang bahwa ini ada satu kebenaran, adalah satu penyertaan Tuhan yang sangat nyata. Kalau kita bahasanya mungkin yang sangat ajaib gitu ya. Sangat dahsyat lah gitu ya, sangat ajaib yang diberikan kepada murid-muridnya yang melayani. Ya. Nah, berikutnya nanti kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul itu ada konflik dengan para leader, religious leader. Jadi waktu mereka melayani kemudian sama orang-orang itu ya yang pemimpin-pemimpin religius berarti imam dan ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka juga tetap enggak setuju, mereka tetap konflik ya, mereka tetap itu melarang begitu ya. Sama nanti di dalam kita bisa lihat di Lukas itu demikian juga bagaimana Tuhan Yesus itu juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka melarang ya, mereka tidak senang atau konflik dengan pelayanan tersebut. Nah, lalu hal lagi berikutnya adalah ini secara tema besarnya bagian kedua ini adalah early local ministry gitu ya. Early local ministry. Jadi ini ya, kalau kelihatan kursor saya berarti yang ini ya, early local ministry. Nah, di dalam bagian ini kita lanjutannya adalah tentang dicatat adalah tentang di Kisah Para Rasul, Stefanus itu menjadi martir, dibunuh. Ya, Stefanus itu dibunuh menjadi martir. Kalau kita bilang
Stefanus itu sebagai, dia bukan rasul ya, tapi dia martir pertama, tapi bukan rasul gitu ya. Tapi dia di sebagian sana dia sebagai martir, Stephen. Nah, kalau yang rasul pertama itu yang dibunuh oleh Herodes, ada yang tahu nggak siapa? Sudah pernah saya sebutkan ya. Rasul pertama yang dibunuh itu siapa? Adalah Yakobus. Yakobus. Betul ya. 100 ya. Yakobus ya. Jadi rasul pertama yang duluan mati itu Yakobus. Oke ya, waktu itu kita bicara tentang murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus waktu itu bagian itu ya. Siapa ya? Lingkar yang dekat itu siapa ya? Nah, tapi waktu Yakobus sudah mati duluan itu adalah rasul yang pertama yang martir ya. Itu adalah Yakobus. Tetapi kalau martir yang pertama yang bukan rasul ya, itu adalah Stefanus. Ya, itu adalah Stefanus. Oke, nah itu juga di dalam penulisannya nanti di Lukas itu dicatat bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Nah, jadi ada satu paralelnya ya tentang early local ministry. Jadi di dalam pelayanan lokal itu ya, di Kisah Para Rasul itu Stefanus menjadi martir. Di dalam pelayanan lokal daripada Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Bisa lihat ya bagaimana cara Lukas untuk nulis dan bagaimana dia mau itu ada satu rujukan atau kita boleh melihat itu kaitannya dengan Injil Lukas. Kemudian bagian berikutnya adalah kita lihat di dalam pelayanan awal di dalam pelayanan Yerusalem dan Yudea itu di Kisah Para Rasul itu dicatatkan itu apa? Itu di sana ada foreshadowing ya, the conversion of the Gentiles. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi yang bertobat. Ya. Nah, di bagian sini dicatat ada orang Yahudi yang boleh bertobat. Untuk yang kali pertama kalau di Kisah Para Rasul itu dicatat. Siapa di sana? Ada yang ingat enggak? Enggak usah lihat, ada yang ingat enggak? Orang yang bukan Yahudi yang dicatat di Kisah Para Rasul yang pertama kali bertobat itu siapa? Di Kisah 10 ayat 1 ayat 48 itu siapa yang di sana? Namanya siapa? Ada yang mau sebutkan? Petrus di sana Tuhan utus kepada siapa untuk membawa ini ya, maksudnya membawa firman Tuhan dan menyatakan satu pertobatan dari mereka. Cornelius itu di Kisah Para Rasul 10. Nah, kita bisa lihat nanti di dalam pelayanan awal Tuhan Yesus itu di sana ada juga yang bukan Yahudi yang kemudian mau percaya kepada Tuhan, yaitu adalah centurion. Centurion itu apa? Perwira ya. Ya, perwira dari Kapernaum itu ya. Jadi dia bukan orang Yahudi tapi dia mau percaya Tuhan Yesus. Nah, itu lihat ditulis oleh Lukas di sana di dalam masa awal itu ada orang yang bukan Yahudi yang pertama kali bertobat. Ya, kalau di Kisah Para Rasul dicatat ada Cornelius, di Lukas yang pertama kali adalah ada perwira ya dari centurion itu dari Kapernaum itu ya yang percaya kepada Kristus. Kemudian kita lihat juga nanti di bagian berikutnya itu mungkin itu adalah sekilas saja ya, nanti dibaca sendiri. Itu ada satu kisah yang dicatat di Kisah Para Rasul bagaimana murid-murid Tuhan itu juga ada apa ya, satu pelayanan ya, itu juga ada satu kuasa yang Tuhan nyatakan yaitu yang berkaitan dengan membangkitkan gitu ya. Membangkitkan orang yang sudah mati begitu ya, yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang di sana ada janda ya, janda yang sudah mati. Siapa itu kalau di Kisah Para Rasul? Janda yang kemudian mereka sangat kehilangan waktu dia meninggal, lalu kemudian minta tolong supaya boleh itu dibangkitkan. Ada yang tahu di Kisah Para Rasul siapa? Depannya T. Tabita. Ya. Tabita. Jadi waktu itu dicatat Tabita, kita lihat Lukas juga mencatat ada sama itu ada kaitannya dengan anak perempuan janda itu ya, Nain itu ya. Jadi yang meninggal yang juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu tujuannya apa ya? Pada saat ini Lukas mencatat Kisah Para Rasul seperti ini. Dia mau kasih tahu gitu. Yesus Kristus itu menyertai setiap murid-muridnya. Kenapa? Karena dia yang memberikan perintah supaya amanat agung dikerjakan. Jadi Kisah Para Rasul itu menyatakan bagaimana penggenapan terhadap amanat agung yang Tuhan berikan itu pertama kali ya, itu boleh menyatakan penyertaan Tuhan. Itu sebagai satu istilah saya adalah itu grand opening. Grand opening. Jadi ada khusus ya,
Ya, secara khusus. Sampai hari ini masih terjadi nggak penyertaan Tuhan? Masih. Ya, kalau Tuhan mau berkata mujizat masih ada, masih. Ya, tetapi tidak secara, maksudnya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa setiap orang pasti gitu, tidak ya. Tapi kita juga lihat di sini yang diberikan kuasa itu kisah para rasul, itu para rasul ya. Secara khusus yang langsung gitu ya, yang memang Tuhan mau kasih tahu sebagai sebuah ini ya, menyatakan satu momentum ya. Kalau bagian saya itu bilang itu grand opening, pertama kali Tuhan nyatakan gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang ketiga. Ya. Silakan kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga, saya coba membantu. Kalau kelompok ketiga, kalau kita mau lihat paralel yang ada di Lukas dan Kisah Rasul. Kalau di Lukas 951 dan juga di Kisah Rasul 921 itu kita bisa melihat kalau Lukas itu Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem. Dan di Kisah Rasul dikatakan bahwa Paulus mau ke Yerusalem. Terus berikutnya di dalam Lukas 19:28 dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus ke Yerusalem, dan juga di Kisah Rasul di sana dikatakan juga menceritakan tentang bagaimana perjalanan pelayanan Paulus ke Yerusalem. Terus kemudian di Lukas 18 ayat 34 di sana dikatakan bahwa mereka tidak tahu, tidak mengerti perkataan Yesus. Terus di Kisah Rasul juga di sana dikatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus selanjutnya. Jadi ada sama-sama tidak mengerti. Oke. Gitu. Ya, terima kasih untuk Minggu Shirley. Baik, kita lanjutkan ya. Bagiannya berarti ini yang ketiga. Yuk kita sama-sama lihat ya. Nah, di dalam bagian ketiga, perbandingan tema dan plot penulisan ini. Kita lihat sama-sama yang pertama. Itu adalah, yang pertama itu kita boleh lihat ya. Di situ ada sebuah journey to Yerusalem. Jadi di sana maksudnya adalah sampai bagaimana itu mulai masuk ke Yerusalem. Ya, jadi puncaknya itu kan masuk ke Yerusalem. Sama, Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem dimulai dengan dia itu ya, hosana itu ya, dia dielu-elukan di Yerusalem. Itu sebenarnya itu mulai masuk, siap untuk masuk ke nanti minggu-minggu sengsara. Nah, kalau di Kisah Para Rasul itu adalah Paulus juga sudah dia mulai di Yerusalem ya, waktunya sudah mulai dekat ya. So, kita lihat itu dinyatakan di situ. Nah, lalu bagian berikutnya adalah dari kembali ke sebelumnya. Jadi kalau missionary journey naratif itu artinya adalah pelayanan atau perjalanan misi yang dicatatkan secara sebelumnya masuk ke puncak yang Yerusalem tadi itu dinyatakan semua. Jadi Tuhan Yesus dari pelayanan awal sampai sebelum dia masuk ke Yerusalem untuk menapaki jalan salib, demikian juga itu Paulus demikian dicatat ya. Jadi dari pelayanan dia pertama dipanggil sampai pada akhirnya nanti dia mau masuk ke Yerusalem. Ya, ini kita bisa lihat ini adalah journey naratif, perjalanan ya, narasi perjalanan. Lukas menulis di Kisah Para Rasul tentang perjalanan para rasul seperti apa, dia mengambil model ya, menyusunnya seperti perjalanan Kristus menuju ke Yerusalem. Dia membagi menjadi dua, kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana itu perjalanan pertama di Yerusalem. Itu seperti apa? Yerusalem dan Yudea. Lalu kemudian setelah itu ditulis lagi perjalanan menuju Yerusalemnya nanti seperti apa, dan seluruh yang terjadi di dalam perjalanan yang dilakukan dalam pelayanan itu seperti apa dicatat. Jadi berdasarkan hal ini dia tuliskan. Ya. Kemudian nanti kita bisa lihat berikutnya yang di tengah itu passion journey. Passion itu adalah satu jalan yang sudah mulai menuju kepada jalan penderitaan yang harus ditempuh. Dia bicara soal Kristus mulai mau masuk ke jalan penderitaan di jalan salib. Dan kalau di Kisah Para Rasul ini adalah bagaimana Paulus sudah waktunya tiba. Dari sana dia dilihat di sana bagaimana dia mulai jalan-jalan di dalam terakhir yang harus dia pikul ya. Jadi pada saat Kisah Para Rasul menuliskan hal itu, Lukas menuliskan apa yang passion daripada passion journey ya. Jadi perjalanan penderitaan Paulus itu dia kaitkan ya, dia mengingat. Jadi menurutnya dia mengingat tentang bagaimana Yesus juga ada menapaki jalan penderitaan. Jadi kita melihat di sini ada satu hal yang dimaksudkan bagaimana supaya
Kisah para Rasul yang ditulis ini itu tetap meneladani apa yang Kristus boleh lakukan. Ya, kita boleh lihat sama-sama. Kemudian di sana juga dicatat di Kisah para Rasul bagaimana Paulus tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya, ya, tentang bagaimana dia mesti harus kembali ke Yerusalem dan dia mesti siap, bukan cuma dia dihukum di sana tapi bahkan menyerahkan nyawanya dan seterusnya. Itu dicatat di Kisah para Rasul. Nah, orang-orang sepertinya menahan, jangan Paulus, jangan. Tapi Paulus bilang tidak, ini adalah kehendak Tuhan. Nah, ini juga gaya penulisan dari Lukas di Kisah para Rasul yang kemudian dia mau catat di situ, itu kaitan dengan Injil Lukas. Ya, Injil Lukas yang bagaimana Tuhan Yesus juga pada saat dia mau masuk ke Yerusalem, ya, jalan penderitaan itu mereka nggak ngerti apa sih yang sedang Tuhan maksudkan ini. Dia mau anak manusia ditinggikan, nanti Kristus akan mati salibkan dan kemudian dia bangkit dan seterusnya. Mereka nggak ngerti. Jadi ini dicatat. Nah, kita mesti lihat ya, di dalam bagian ini buku kedua ya. Kisah para Rasul buku kedua. Nah, buku pertama sudah diberikan. Ya, buku pertama sudah diberikan. Nah, bagaimana buku kedua ini itu tetap tidak meninggalkan itu apa yang ada tercatat di dalam buku yang pertama. Secara apa? Secara gaya penulisannya. Nah, Lukas itu mau ya setiap pembahasannya boleh melihat hal ini. Ya, nah secara khusus ketika ini boleh dibandingkan ya satu persatu dimasukkan, kita lihat, kita plotkan peristiwa tema-temanya. Nah, kita boleh lihat ada hal yang indah ya, yang memang bagaimana Roh Kudus pimpin Lukas itu boleh mencatat dengan detail. Maka orang bilang Lukas ini dia sekolahnya tinggi, secara pendidikan tinggi, dan dia bisa mengatur semua dengan baik. Bahasa penulisannya di dalam sastra Yunani juga bagus, dan bagaimana dia menaruh topik-topik kan itu sangat sistematis kan. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana ia membaginya ya, cara penulisan. Oke, dan yang terakhir itu adalah bagaimana sudah siap masuk ke Yerusalem, bukan cuma siap untuk menderita, ya, mengalami penganiayaan, tetapi siap menyerahkan nyawa untuk kehendak Tuhan. Jadi dicatat demikian. Ya, kita sekarang ada di Kisah para Rasul. Waktu Kisah para Rasul mencatat hal itu, maka kita lihat bagaimana Lukas mengkaitkannya dengan apa yang sudah dicatat teladan Yesus di dalam Injil, dicatatnya di dalam Injil Lukas. Nah, di dalam bagian ini kita boleh lihat ya, sama. Di dalam hidup kita boleh lihat ya, kita ini juga ada journey naratif. Betul ya? Hidup kita ini ada journey-nya. Menuju mana? Poinnya. Dimulai dari mana? Nah, kita ada satu poin, menuju ke mana yang harus dituju. Satu jalan. Kalau di sini kan bilang Yerusalem. Kalau kita bilang Yerusalemnya kita itu seperti apa? Benar kita melihat Yerusalem. Nah, dalam bagian ini Tuhan mengatakan ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia mesti harus apa? Sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Kita mesti ada satu ya, Yerusalem kita. Itu berarti ya bagaimana kita taat ya pada kehendak Bapa. Nah, bagaimana seluruh perjalanan kita di dalam ketaatan itu, nah ini menjadi satu bagian bagaimana Tuhan di sana itu hadir dan menyertai kita. Meskipun di tengah-tengah tetap ya, kita akan lihat ada orang-orang yang ngerti kita. Ada dalam pelayanan ada orang-orang yang di sekitar kita tidak ngerti. Ya, kemudian bagaimana kita boleh tetap setia dan kita boleh tetap jalan. Jangan lihat orang, tetapi kita melihat teladan yang Tuhan berikan. Tetap setia jalan. Dan satu hal mengenai ready to die ya, di atas untuk kehendak Tuhan, ini semestinya kita semua orang percaya mesti siap sedia. Ya, enggak semua orang kok jadi martir. Karena kita bilang, wah, jadi martir ya Pak, saya belum siap. Enggak semua orang dapat anugerah. Ya, seorang teolog mengatakan jadi martir itu anugerah dan enggak semua dikasih. Ya, dia bilang saya enggak siap, ya mungkin juga kita mungkin enggak dapat itu. Tapi kalau Tuhan tunjuk, Tuhan kasih kekuatan. Ya, enggak semua orang jadi martir, tapi setiap orang ada kehendak Tuhan atas hidupnya. Tapi kita mesti harus siap mati. Paling tidak kita siap apa? Kita harus sudah mati bagi dosa dan kita hidup bagi kehendak Allah. Amin ya. Nah, ini satu hal yang indah yang kita boleh belajar dari hal yang ditulis oleh Lukas melalui perbandingan tema. Jadi kita mati harus siap. Iya dong. Jangan kita menjadi anak Tuhan kemudian dapat saya belum siap mati bagi dosa. Nah, kita harus sudah mati bagi dosa dan hidup bagi kehendak Tuhan. Oke ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang saya mau berikutnya adalah kelompok yang keempat ya. Oke, kelompok yang keempat siapa? Silakan. Ya, untuk kelompok 4 ini kami tadi melihat membandingkan apa yang ditulis oleh Lukas dan
dibandingkan dengan yang Kisah Rasul itu terlihat bahwa Lukas ini mau karena Lukas menunjukkan seperti ini, kita jadi tahu waktu Paulus ngomong, ikutlah aku karena aku ikut Kristus. Itu terlihat dari cara penulisannya Lukas juga menunjukkan bagaimana Paulus itu memang mentaati, melakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Dan ini juga menggenapi waktu di akhir-akhirnya nanti, bahwa Paulus benar-benar dalam hidupnya tergenapi gitu ya, perkataannya Tuhan waktu panggilan Paulus datang itu yang di Kisah 9 ayat 16, bahwa dia nanti akan mengalami berapa besar penderitaannya atas aku, untuk mengikut aku gitu ya. Nah, tadi kita melihat dari yang pertama itu ada tempat pelayanan yang di Yerusalem, baik yang di Lukas maupun yang di Kisah Rasul. Terus di sana juga digambarkan ada sukacita melayani. Dalam pelayanan ada sukacita. Kemudian yang kedua itu pelayanan Kristus itu juga dimulai di Bait Allah. Nah, Paulus juga memulai pelayanannya di Bait Allah. Dan dalam pelayanan itu harus ada kesucian, maksudnya ada pentahiran, baik di dalam Lukas maupun Kisah Para Rasul itu sama seperti itu ya. Terus yang ketiga, ditunjukkan bahwa dalam pelayanan Paulus ini masih ada orang Saduki. Karena kalau di Yohanes kan orang Saduki sudah nggak ada ya. Jadi ini menunjukkan di Lukas dan Kisah Para Rasul ada orang-orang Saduki dan membahas isu tentang kebangkitan orang mati. Lalu yang keempat itu diperbandingkan antara penderitaan Yesus dan penderitaan Paulus. Lalu perjamuannya Tuhan Yesus dan Paulus juga melakukan perjamuan yang sama. Kemudian Yesus ditangkap, Paulus juga ditangkap. Lalu Yesus ada di hadapan mahkamah agama, Paulus juga di hadapan mahkamah agama. Thank you. Oke, terima kasih pada kelompok 4 ya, diwakili oleh Ibu Jenny yang sudah menyampaikan hasilnya. Baik, melalui perbandingan yang dilakukan itu kita secara langsung lihat ya, kita bisa melihat bagaimana satu kebenaran yang boleh dinyatakan ya. Jadi kita boleh mengerti ya, paling tidak kita tahu dan kita baca ya, dan harapannya itu adalah kita ingat ya. Nah, jadi saya memang tidak sering saya melakukan ini diskusi kelompok karena ada kalanya juga saya bawakan secara satu arah, tetapi sesekali saya akan tetap masuk di dalam kelompok. Saya rindu kita dilatih ya, kita rindu nanti dengan cara demikian kita belajar apa? Belajar nanti waktu kita baca Alkitab sendiri kita mulai compare, bandingkan. Wah, ada peristiwa ini yang dicatat. Oh, ada peristiwa ini yang dicatat. Paling tidak 2 hal kita bisa compare. Nanti kalau sudah makin mahir, kita belajar mungkin membandingkannya sampai banyak. Ya, tapi mungkin paling tidak 2 gitu ya. Kan 2 atau 3 gitu ya. 2 kita bandingkan, kita sudah tahu caranya. Kita sudah belajar Injil sinoptik, kita bandingkan 3 Injil dan kita lihat apa bedanya, apa kesamaannya, dan di sana kita boleh diberkati. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh berbagian di dalamnya ya. Sekarang kita lihat bersama-sama ini bagian yang keempat. Oke, saya akan siarkan bagian keempat ini. Oke. Nah, di sini adalah temanya yang diberikan itu adalah berkaitan dengan Yerusalem, kemudian penangkapan dan trial ya. Trial itu uji coba ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengujian ya, cobaan itu yang terjadi di sana. Ya, berkaitan dengan pelayanan dan bagaimana kesetiaan itu ada tantangan ya, trial tantangan. Ada trial pengadilan, Pak. Pengadilan ya. Oke. Kita lihat di sana bersama-sama. Bagian berikutnya adalah kita lihat dulu di dalam Act. Act ini berarti Kisah Para Rasul ya. Pertama bicara soal apa tadi? Ada tentang joyously received on arrival in Jerusalem. Jadi ada secara sukacita ya di dalam waktu sampai di Yerusalem itu
bagaimana dilambangkan ya, ada satu kesenangan, ada sukacita yang digambarkan di sana. Kemudian kita juga lihat berikutnya tadi ada a visit to the temple ya, jadi juga dimulai pelayanan itu bagaimana di bait Allah, bagaimana di Kisah Para Rasul itu para rasul itu memulai dalam bagian ini kita lihat Paulus ya, itu dia ada visit ke temple, bait Allah begitu ya, atau sinagog begitu, tempat ibadah. Di dalam Lukas juga sama ya, bagaimana Kristus juga ada mampir dan dia bagaimana mengunjungi tempat ibadah ya. Dan seterusnya kita lihat di bawahnya, nah ini ada tentang Saduki dan Farisi, tadi juga sudah terlihat di dalam perbandingannya dengan baik ya. Nah, bagaimana kita boleh lihat di situ ada tantangan, nah, datang dari orang-orang yang kita bilang itu ini dari dalam ya, berarti dari orang-orang mungkin yang dikatakan rekan. Paulus ini dalam bagian ini kita lihat ya, Paulus kan ya dulu itu kawan-kawannya ya, di dalam Kisah Para Rasul waktu ini diangkat ini Pak, ini kan kawan-kawannya si Paulus gitu ya, dulu dia di dalam bagian itu juga. Tapi kita lihat di sini pada saat dia dicatat itu dinyatakan ya oleh Lukas itu bagaimana sebenarnya ya ini sudah terjadi juga pada saat Kristus itu ya, sang Tuhan yang dilayani ya, gurunya, guru agungnya ya, Tuhan dan juru selamatnya, mereka pun sudah mengalami Tuhan pun sudah mengalami itu, dan waktu mereka mengalami itu bukan sesuatu hal yang artinya menjadi sesuatu yang ditakutkan gitu ya, karena Tuhan sudah menang mengalami semua itu ya. Jadi kita bisa lihat ini berkaitan dengan khususnya berkaitan dengan ini ya, perdebatan tentang itu kebangkitan ya, kebangkitan orang mati khususnya ya di dalam bagian ini. Oke, kemudian kita lihat ada farewell address to intimate friends ya, ada farewell itu apa itu? Kayak perpisahan gitu ya. Ya, kayak sudah waktunya farewell gitu ya, bisa dengan teman-teman yang dekat gitu ya, itu pun dicatat di sana. Kemudian ada last meal ya, ada makan malam yang terakhir gitu ya, perjamuan terakhir, waktu-waktu yang sudah dekat itu pun dicatatkan di sana. Jadi di Kisah Para Rasul pun itu dicatat. Nah, bayangkan ini berarti Lukas waktu menulis itu dia pilih bagian-bagian tertentu itu yang terjadi ya. Kenapa dia tulis ini, tema dan topiknya ini? Karena dia mengambil dari yang Lukas itu, dia memang ada maksud untuk melihat di sana bahwa bagaimana yang dilakukan itu persis seperti apa yang Tuhan lakukan. Jadi mereka taat, dan sama seperti aku taat kepada Yesus, sama seperti aku mengikut Yesus itu, maka Paulus juga mengatakan kepada pengikut-pengikutnya itu supaya mereka pun taat gitu ya, dan setia. Ya, jadi Paulus kan dia mengatakannya dia bagaimana setia ya, dan hidupnya adalah bagi Kristus, itu boleh dinyatakan. Dan itu Lukas lihat. Dan waktu Lukas tulis, dia juga tulis dengan mengkaitkan hal tersebut ya, topik-topiknya itu dia ambil. Kemudian sampai pada akhirnya kita bisa lihat ya secara keseluruhan di dalam bagian ini ada trial itu tadi ya, ada dibawa ke dalam mahkamah agama begitu ya, mereka bagaimana dihakimi di sana, sesuatu yang tantangan yang dihadapi di dalam melayani, di dalam mentaati kehendak Tuhan. Waktu dibawa ke dalam mahkamah agama, itu juga melihat bagaimana sebenarnya Yesus Kristus, Tuhannya, itu telah terlebih dahulu juga mereka dihadapkan ke dalam pengadilan itu ya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini ya, cara penulisan dan bagaimana itu dinyatakan oleh Lukas dalam bagian ini, sekaligus menyatakan bagaimana Tuhan bekerja di awal-awal pekerjaan yang dinyatakan dalam hidup para rasul, itu boleh dilihat, boleh menggenapi ya, menjadi satu model itu ya, seperti apa yang sudah Kristus lakukan dan jalankan. Ya, jadi sama, setelah kita melihat hal seperti ini di dalam kehidupan kita, maka kita juga boleh lihat yang sama di dalam hidup kita itu, bagaimana kita boleh menjalankan kehendak Allah ya, bagaimana kita taat kepada kehendak Allah, dan di dalam menjalankan seluruhnya itu kita pun akan menghadapi namanya tantangan. Dan bagaimana kita untuk menghadapinya? Kita ingat bagaimana Tuhan juga sudah menghadapinya, dan Tuhan sudah menang. Paulus juga mengikuti teladan Tuhan, dan bagaimana ia setia sama akhir. Demikian juga dengan kita. Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan di dalam kita melaksanakan kehendak Tuhan, ikut Tuhan, belajar sungguh-sungguh, nah waktu kita meneruskan ini ajaran yang sungguh-sungguh yang sesuai dengan kitab suci, ya, pengajaran yang benar itu, di sana akan ada dispute, ada perdebatan, ada yang nggak setuju, akan ada terjadi itu. Nggak apa-apa. Ya, tidak perlu kemudian ada perdebatan kita menjadi lengah dan kemudian aduh saya nggak maulah dan seterusnya, tidak. Tapi kebenaran dinyatakan dalam kitab suci mesti tetap diberitakan mengenai
mereka terima tidak terima itu urusan mereka. Tetapi kita boleh tetap dengan satu ketegasan di dalam berdiri di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan, kita meneruskan itu kepada generasi kita atau kepada orang-orang yang di sekitar kita, boleh terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, nah ini kita melihat ada satu plot di dalam Yerusalem, kemudian arrest dan trial yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul, yang ada plot yang sama di dalam Lukas. Oke ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini yang terakhir adalah kelompok yang kelima. Silakan kelompok yang kelima. Ya, kelompok 5 ya. Setelah kita membandingkan antara Lukas dan Kisah Para Rasul di ayat-ayat yang diberikan, itu menceritakan tentang bagaimana Yesus dan juga Paulus itu diadili. Mereka sama-sama dihadapkan ke Mahkamah Agama, sama juga dioper-oper sampai 3 kali untuk diadilinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah di pengadilan tersebut ternyata tidak ditemukan kesalahan apapun untuk mereka bisa dihukum, baik Yesus maupun Paulus. Kemudian sama juga ada pembesar yang datang yang ikut meninjau pengadilan. Kalau di zaman Yesus adalah Herodes ya, kalau yang Paulus itu kedatangan Raja Agripa dan Bernike. Nah, setelah para penguasa ini ikut mengadili, mereka keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa tidak ada kesalahan yang ditemukan. Kemudian yang kelima, walaupun tidak ditemukan kesalahan dari pengadilan yang dilakukan oleh penguasa, banyak orang ya menginginkan dihukum, baik Yesus maupun Paulus tetap untuk dihukum. Yang kemudian selanjutnya adalah setelah masa penghukuman, kepala pasukan menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang benar. Ya, melihat bahwa Yesus adalah orang yang benar, demikian juga Paulus ya. Sehingga pada saat itu Julius memberikan kelonggaran untuk Paulus tidak dihukum mati ya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir ini yang diberikan janji keselamatan bagi kita semua ya, seperti yang dijanjikan Yesus sebagai orang benar ya, walaupun dihukum tapi dia bisa memberikan janji keselamatan yang juga dinyatakan oleh Paulus ya, karena mengikut teladan dari Yesus. Seperti itu. Mungkin Richard mau nambahin, Richard. Udah C, lengkap C. Thank you C. Oke. Sudah cukup Pak Rizli. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang diwakili oleh Ibu Yani ya. Baik, kita akan sama-sama lihat di dalam kelompok 5 ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Jadi apa yang disampaikan tadi menyambung dari yang kelompok 4 ya. Bagaimana di sana ada Mahkamah Agama, dan ini lanjut lagi ya. Tapi di bagian kelompok 5 ini ada hal-hal yang secara spesifik yang boleh ditunjuk. Yang Kisah Para Rasul, kita berangkat dari Kisah Para Rasul ya. Itu kita lihat Kisah Para Rasul, nanti kalau di rumah kita mau meramesi lagi secara ini, merenungkannya lagi, silakan baca ya. Mulai dari Kisah Para Rasul, terus lihat bandingannya di Lukas ya. Ini kita lihat ya, di sini dituliskan ini mengenai apa? Di sini ada tentang 4 kali ya, bagaimana ini trial ya, atau pindah-pindah itu dibawa dari sini ke sini ke Mahkamah Agama yang satu ke yang lain itu ya. Nah, itu kita boleh lihat waktu di kisah Para Rasul itu Paulus itu ya. Itu 4 kali dia dibawa ya, dari Agripa, dari kemudian nanti pergi ke mana lagi ada ketemuan dengan Bernike itu, kemudian nanti ke Festus dan terus itu. Masuk 4 kali itu. Demikian itu juga ya dicatat, itu mengingatkan bagaimana Kristus juga dibawa. Nanti di dalam Mahkamah Agung Mahkamah Pengadilan Mahkamah Agama itu di Injil Lukas itu dicatat ya, juga 4 kali Kristus itu dibawa pindah-pindah gitu ya. Nah, kita lihat di sana ya, ini dicatat secara rinci.
Kebetulan tidak? Tidak. Lukas punya maksud? Punya. Dan bagaimana peristiwa ini terjadi kebetulan? Tidak. Tidak. Berarti apa? Allah punya maksud. Iya. Untuk boleh menyatakan apa? Sekali lagi, boleh menyatakan. Ini sampai jumlahnya itu ya, pindah-pindahnya itu persis sama. Ya, kita boleh lihat kalau misalkan Lukas bisa lihat itu karena Roh Kudus pimpin Lukas lihat. Makanya waktu dia kan sudah nulis dulu Injil Lukas ya. Waktu terjadi itu di Kisah Para Rasul dia langsung ingat. Roh Kudus kasih tahu. Ini juga mesti dicatat bagian ini persis. Ya, boleh menyatakan sebenarnya mau menunjukkan satu. Ini loh murid Kristus. Ya, Allah memberi perintah ya setelah selesai karya Allah di dalam Injil, maka Tuhan memberikan itu mandat, itu amanat agung. Dan pada saat itu dinyatakan murid-murid mesti pergi pelayan. Dan Kisah Para Rasul itu menyatakan apa? Konfirmasi ini murid Kristus, ini murid Kristus, ini murid Kristus, ini murid Kristus. Begitu ya. Jadi sama seperti Kristus mengalami apa mereka mengalami. Sebenarnya dengan satu kata kalau bagi kita pun sama. Kita murid Kristus tidak? Kalau kita murid Kristus, berarti semestinya apa yang kemudian kita alami saat ini? Itu Kristus sudah alami. Kalau kita mengalami penderitaan, Kristus pun sudah menderita lebih dahulu. Ya, bagaimana kita boleh ditambah? Tentunya kalau kita mengalami sukacita, banyak orang kalau dalam sukacita ya mereka tetap tidak ada pergumulan bagaimana ya. Cuma tantangannya hati-hati, jangan sampai tergoda akhirnya hilang iman juga karena menikmati dunia ya. Jadi meninggalkan Tuhan bisa ya. Ya dicatat juga ya. Bagaimana Paulus punya teman itu ya juga akhirnya katanya sudah hilang. Melayani bersama-sama terus akhirnya hilang dia karena sudah mengikut dunia katanya Paulus ya. Nah itu ada si Demas itu ya sudah hilang mengikuti dunia gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kalau ada kesulitan tidak kuat bisa juga hilang, kesenangan juga bisa hilang, bukan tidak kuat, kebablasan gitu ya. Nah jadi kita di dalam kesulitan kita nggak perlu kemudian menjadi sedih dan kecewa. Ingat Tuhan pun sudah menanggung kesulitan itu bagi kita dan kita pasti ada kekuatan ya. Kemudian di sana juga ada 3 kali deklarasi tidak bersalah. Sama-sama 3 kali loh. Ini waktu kita lihat sama-sama bagian ini. Saya waktu lihat juga ya bagian ini. Saya juga melihat itu bagaimana Roh Kudus pimpin Lukas itu nulis ya sesuatu yang sangat detail dan Lukas boleh membukukannya dengan satu topik tema yang sangat-sangat menurut saya itu brilian ya. Bisa tidak orang masih mungkin ini cara Lukas menulis ya yang dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Yang beda dengan penulis lain. Penulis lain ada keindahan sedikit. Nah, ini keindahan dari cara penulisan Lukas. Bagaimana itu ya 3 deklarasi dan Paulus melayani 3 kali tidak bersalah itu juga boleh Lukas ingat itu boleh terjadi. Bagaimana Kristus juga tidak bersalah ya, dinyatakan sampai 3 kali. Ya, dan seterusnya. Bagian lainnya kita bisa lihat semuanya ya. Nanti bagaimana sampai itu dinyatakan kepada Injil atau pekerjaan Tuhan itu berita keselamatan itu ya boleh dinyatakan itu ya bagi semua bangsa-bangsa ya. All to nations ya. Kalau di dalam bagian atau Kisah Para Rasul kita katakan mungkin mereka yang bukan Yahudi gitu ya, tidak yang di luar ya, Yahudi Gentiles istilah itu ya, kepada bangsa-bangsa sampai hari ini kepada kita. Nah, itu kita boleh lihat bagaimana plot penulisan dan temanya itu boleh ditulis dengan indah ya, ditulis dengan satu perbandingan yang sangat indah sekali ya dan ajaib menurut saya. Bagaimana itu Roh Kudus itu yang menjadi penulisnya boleh memimpin dengan begitu indah. Oke ya, nah saya ini bagian yang mau saya sharingkan secara global pada hari ini. Nah sekarang kita akan sama-sama melihat satu bagian lagi, yaitu secara struktur sebagai penutup, ya ini keseluruhannya. Ya kalau ini yang perbandingannya sekarang keseluruhan struktur daripada Injil Kisah Para Rasul, bukan Injil ya, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas ini seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Ya, ini bagian pertama kita lihat ya. Di dalam struktur daripada Kisah Para Rasul, yang pertama itu dicatat apa? Itu adalah bagaimana kemudian gereja lahir dan ditetapkan di Yerusalem. Yang kedua, dicatat ya, bagian kedua itu adalah bagaimana kemudian nanti gereja itu berkembang ya, bukan cuma di Yerusalem, tapi sampai kepada Samaria. Ya, Yudea sampai kepada Samaria. Dan bagian yang ketiga, kita boleh lihat bagaimana kemudian itu diekspan, diteruskan sampai kepada ujung bumi.
Ya, ini secara keseluruhan tema di dalam Kisah Para Rasul, dan selanjutnya kita bisa lihat bagaimana leaders yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul itu bagaimana dicatat. Bagian pertama itu Peter atau Petrus, Rasul Petrus, dan bagian yang kedua itu adalah Apostel Paul atau Rasul Paulus. Dan kemudian kita lihat secara penekanan, kita bisa lihat ya, di sini ada Jewish evangelism, jadi penginjilan kepada orang-orang Yahudi, kemudian ada transisinya, kemudian menuju kepada the Gentiles, ya, penginjilan kepada mereka yang di luar Yahudi. Dan kemudian kita bisa lihat ini mengenai waktu, sekilas saja kita bisa lihat ya. Oke. Nah, jadi antara tahun 33 sampai 57 itu masa terjadinya peristiwanya kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya adalah secara scope, scope jangkauan itu ya. Jadi yang pertama itu adalah penginjilan itu di kota, kemudian secara nasional, dan akhirnya itu cross cultural, ya, penginjilan yang melampaui itu budaya, ya, lanjut lebar seperti itu. Jadi menggenapi, ingat ya, menggenapi amanat agung. Nah, kemudian kita lihat secara tema, ini adalah tema utamanya nanti di dalam Kisah Para Rasul, ya, yaitu di dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, kemudian pengikut Kristus itu boleh memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada dunia ini. Nah, ini Kisah Para Rasul, lahirnya gereja, anugerah Tuhan ya. Nanti kita akan saksikan lagi, ya. Dan kemudian kita bisa lihat ini ada ayat kuncinya 1 ayat 8 ya. Saya bacakan ya. 1 ayat 8 Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu adalah bunyinya demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini ayat kuncinya. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama ya. Ini secara keseluruhannya. Nah, lalu kita boleh lihat kalau gitu bagian secara intinya. Nanti kita akan masuk ya. Bagaimana yang terjadi waktu gereja itu didirikan di Yerusalem. Ya, kita akan masuk ini di dalam seri yang kedua. Ya, kita akan bicara itu next Bible class. Kita akan masuk satu-satu. Gereja terjadi di Yerusalem bagaimana. Kemudian nanti di Yudea dan Samaria bagaimana. Sampai kepada ke ujung bumi seperti apa. Nah, itu kita akan membahasnya dalam seri-seri selanjutnya. Ya, saya kira kita bisa ikuti semuanya ya, supaya kita bisa punya satu gambar yang lengkap, khususnya bagaimana lahirnya gereja dengan karya Roh Kudus yang begitu ajaib, dan kita boleh bersyukur di dalamnya dan dikuatkan kita sebagai satu gereja Tuhan. Ya, itu berita yang Tuhan mau kita ingat sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya tutup ya.